Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rodatul Jannah dan NIM S1A022079 dari kelas 4C Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan akar tumbuhan atau sistem perakaran pada tumbuhan. Terdapat 4 materi pada materi ini, yaitu yang pertama pengertian akar, yang kedua sifat-sifat akar, yang ketiga bagian-bagian akar, dan yang keempat sistem perakaran. Yang pertama pengertian akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral di dalam tanah. Akar atau radix adalah bagian terbawah dari sumbu tumbuhan yang mengalami perkembangan pertama dan biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah. Meskipun ada juga akar yang tumbuh di atas permukaan tanah karena mengalami modifikasi. Akar berasal dari radikula akar atau akar lembaga yang halus dan bergerak menembus tanah atau geotrop. Kemudian ciri-ciri akar. Akar umumnya tidak berwarna hijau dan berada di dalam tanah, bersifat geotropik mengarah ke dalam tanah, bersifat fototropik menjauhi cahaya, dan bersifat hidrotropik mengarah ke sumber air. Akar tidak memiliki tunas, akar juga tidak memiliki nodus dan internodus. Akar memiliki rambut-rambut akar yang bersifat uniseluler. Kemudian materi yang kedua, sifat-sifat akar. Yang pertama, akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau mengalami menuju air atau hidrotrop meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, akar tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian lainnya. Kemudian yang ketiga, akar tidak berwarna hijau. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, akar tumbuh terus pada ujungnya, tetapi pada umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibandingkan dengan batang. Yang kelima, akar berbentuk seringkali meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Kemudian bagian-bagian akar. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar, yaitu kolum, merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada ujung akar atau apex radikis, merupakan bagian akar yang paling muda yang masih mengadakan pertumbuhan. Kemudian ada batang akar atau corpus radikis, merupakan bian akar yang berada di antara leher akar dan ujung akar. Kemudian cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang, yaitu keluar dari akar pokok. Akar serabut atau fibrilla radicalis merupakan cabang-cabang akar yang halus-halus berbentuk serabut. Kemudian rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar atau pilus radicalis merupakan bagian akar yang bentuknya seperti bulu atau rambut, berupa penonjolan sel-sel kulit luar yang panjang. Kemudian ada tudung akar atau kaliptra, merupakan bagian akar yang paling ujung yang berfungsi untuk melindungi akar. Kemudian sistem perakaran. Sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Sistem perakaran tunggang atau taproot merupakan akar lembaga yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Sedangkan akar serabut merupakan akar lembaga yang dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran yang relatif sama. Sistem perakaran tunggang dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan akar tunggang yang bercabang. Berdasarkan bentuknya, akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, berbentuk tombak atau fusiformis, yang kedua berbentuk gansing atau napiformis, yang ketiga berbentuk bendang atau piliformis. Kemudian sistem perakaran serabut. Pada sistem akar serabut dibedakan menurut akar penyusunnya, maka terdiri atas akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil yang berbentuk benang, contohnya ditemukan pada tumbuhan padi atau Oryza sativa. Yang kedua, akar yang menyusun akar serabut agak besar, kaku, dan keras, contohnya pada tumbuhan kelapa. Dan yang ketiga, akar yang menyusun akar serabut besar-besar yang masing-masing tidak banyak memiliki cabang, seperti pada tumbuhan pandan buah merah. Sekian penjelasan materi terkait akar tumbuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.